Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kali ini saya ingin sharing atau berbagi video yang sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka yang ingin memulai usaha atau memulai bisnis dengan modal yang kecil tapi memiliki potensi penghasilan yang besar. Bisnis atau usaha apakah itu? Mari kita saksikan perbincangan di video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat malam bagi kita semua. Malam hari ini berbahagia sekali saya silaturahmi temannya Mas Ah dan Haris, diiringi gemericik ikan di belakang saya ini, membuat hati kita semakin sejuk gitu Mas Haris ya. Oke, kita ingat suatu ayat dalam firman Allah, di dalam kesulitan, kesusahan, kegalauan pasti ada kemudahan. 2 kali Allah mengatakan itu. Maka hari ini saya ingin menimba ilmu tentang berbagai hal dengan Mas Ah dan Haris. Beliau punya background dari HIPMI dengan Kadin, dan sekarang alhamdulillah beliau menemukan suatu bentuk yang nyata dalam untuk usaha bisnis. Kebetulan dalam suasana work from home, stay at home, suasana kita lagi prihatin, tapi kita harus tetap semangat sesuai firman tadi, kita harus optimis. Saya ingin tanya aja bincang langsung dengan Mas Ah dan Haris, ngangsu ilmu gimana sih kiat-kiat Mas Haris menghadapi seperti ini, apakah peluang-peluang breakthrough atau terbesar apa yang kita bisa survive, bisa melangsungkan hidup ini. Langsung saja menanyakan gimana kabar Mas Haris malam ini? Alhamdulillah baik Mas Ari. Alhamdulillah. Saya ingin tahu menggali tentang Mas Haris, mungkin rekam digital, rekam jejak dari awal bisnis usaha sampai sekarang. Alhamdulillah Mas Haris telah dikasih karunia rezeki yang melimpah dengan halal thayyiban, dengan berbagai jantung syiar juga sama. Bagaimana Mas Haris kiat-kiat menghadapi situasi seperti ini? Kami ingin tahu benar, makanya saya nyelaki ke sini untuk ngangsu ilmu. Monggo Mas Haris. Iya. Jadi gini Mas Ari, ini ya memang dalam situasi seperti ini mau nggak mau menuntut kita ini harus tetap kreatif ya. Kreatif. Jadi kita tahu sekarang baru kita mengalami satu kondisi yang tidak normal, kondisi yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya, karena banyak orang yang saat ini yang biasanya bisa beraktivitas biasa saat ini tidak bisa, saat ini harus di rumah, istilahnya work from home, artinya bekerja di rumah. Maka tentunya kita harus juga menyesuaikan, bisa menyesuaikan ya, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha itu harus cepat bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi apapun yang ada. Amin. Karena kalau kita tidak bisa cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada, maka ya kita akan apa namanya, ya kita akan mati, kita akan bangkrut benar. Dan sebenarnya pengalaman panjang saya di dunia usaha ya, sejak tahun 93 sebenarnya Mas Ari, saya itu memulai satu bisnis. Sudah berapa tahun berarti ya? Ya, kalau dari sampai sekarang, dari tahun 93 berarti sudah berapa? 27 tahun ya. 27 tahun. Jadi bayangin udah lama saya memulai bisnis dari tahun 93. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang saya jalani dengan berbagai macam kondisi jatuh bangunnya. Ya. Tapi ya itu banyak, jadi bukan hanya satu usaha. Kebetulan saya banyak usaha, artinya berganti-ganti, bukan banyak tuh karena saya punya banyak usaha, enggak, tapi berganti-ganti. Ya, waktu itu saya sempat punya usaha tour and travel, kemudian saya punya usaha lagi di foto, bidang foto punya foto studio, kemudian distributor handphone, kemudian sempat di usaha jasa konstruksi, di properti, kemudian di restoran juga ada ya. Nah, artinya perubahan itu begitu cepat, kita menyesuaikan. Secara pribadi saya nggak punya skill khusus di dalam berbisnis, tetapi
enaknya jadi pengusaha memang nggak perlu skill yang khusus. Kalau kita mau jadi profesional memang perlu skill khusus, tapi kalau jadi pengusaha malah justru nggak perlu skill khusus. Jadi apapun bisa, ya. Yang penting apa? Yang penting ada kemauan. Nah, termasuk dalam kondisi yang sekarang ini kita harus berpikir bagaimana supaya bisnis kita tetap jalan. Nah, bersyukur di akhir-akhir ini kan saya menjalankan satu bisnis jaringan, ya, bisnis jaringan yang direct selling gitu, orang bilang tuh MLM, ya. Dan bersyukur juga dalam kondisi yang seperti ini, kemudian bagaimana saya harus mengembangkan bisnis ini, dimana biasanya sebelum ada kondisi seperti ini kita sering bikin seminar, pertemuan-pertemuan, dan kita tahu bahwa sekarang ini pertemuan-pertemuan, seminar-seminar dilarang yang dalam pertemuan fisik gitu. Ya. Makanya kita harus kemudian cepat berubah, dan dalam beberapa minggu ini kita mencoba mengubah seminar kita ini bukan melalui seminar yang fisik ketemu di hotel, di rumah makan, bukan begitu, tapi kita melakukan seminar melalui online, penjelasan melalui grup WA. Saya bikin grup WA, kemudian saya dan teman-teman yang lain pada mengundang calon-calon mitranya untuk diundang masuk ke dalam grup WA, kemudian kita memberikan penjelasan melalui grup tersebut, dan alhamdulillah ternyata itu juga ada pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, kita juga memanfaatkan sosial media, mau nggak mau sekarang itu sosial media harus kita optimalkan, kita maksimalkan. Yang kedua, kita sering juga memberikan presentasi atau penjelasan melalui Facebook Live, ya, dan beberapa mitra saya juga sudah memberikan melalui YouTube Live, ya, dan sering juga kita memberikan materi atau training-training melalui sekarang ada aplikasi Zoom, ada Hangout Meet. Jadi kita sekarang malah sering ketemuan, sering komunikasi, meskipun secara fisik nggak ketemu, tapi kita bisa telekonferensi menggunakan Zoom ataupun Hangout Meet. Jadi itulah akhirnya sekarang ini mau tidak mau kita harus menyesuaikan, dan alhamdulillah dari penyesuaian ini maka sudah terlihat sekarang geliat atau pertumbuhan bisnisnya tetap masih ada, padahal sekarang ini kondisinya lagi seperti ini. Memang Mas Ari banyak yang kemudian ngomong, kemudian ketika kita ajak untuk menjalankan bisnis ini, alasannya waduh ini kondisinya sedang tidak menentu, ini kondisinya sedang kok macam-macam lah, sulit, nunggu nantilah, saya tertarik tapi nunggu nanti setelah selesai masalah ini, pandemi corona ini berakhir gitu ya. Nah, saya sering katakan justru harusnya sebaliknya. Justru dalam kondisi seperti ini cepat-cepat kita ambil keputusan untuk menjalankan bisnis yang lain. Karena kalau menunggu corona berakhir, kapan kita nggak ngerti. Terakhir statement dari Presiden kita Pak Jokowi mengatakan bahwa perkiraannya sampai akhir tahun. Dan sekarang kita tahu baru bulan April ini. Kalau sampai akhir tahun berarti masih berapa bulan? 8 bulan. Saya katakan, lah saldomu cukup nggak untuk bertahan hidup 8 bulan itu? Ya kalau saldomu nggak cukup, justru sekarang ini saatnya kamu ambil keputusan, kemudian kamu jalankan bisnisnya dengan sistem online seperti ini supaya apa? Supaya ada saldo yang masuk, ada uang masuk, ada pendapatan, sehingga bisa untuk bertahan sampai 8 bulan kalau benar sampai akhir tahun. Jadi jangan malah menunggu, aduh nanti kalau sudah selesai semua baru itu keburu pingsan dulu kita. Karena apa? Karena kita bahasanya itu tabungan kita itu belum tentu cukup untuk hidup 8 bulan lagi. Banyak yang seperti itu. Nah itu Mas Ari. Jadi intinya kita tetap harus punya nyali dan punya keberanian. Kita ada istilah the power of kepepet. Jadi kita harus mulai berani untuk mencari terobosan lain. Sekarang yang konkret gimana itu? Ini tadi secara Prof, konkret yang Mas Haris lakukan biar para pemirsa tahu seperti apa. Jadi kita secara mulai dari apa dulu? Ini untuk bisnis ini istilahnya nanti ada di link ini kita kasih website atau nama kontak person atau Mas Haris. Biasanya nanti ada itu di bawah itu deskripsi itu ada nama atau mungkin nomor yang bisa dihubungi ya. Ya, jadi konkret apa bisnisnya gitu maksudnya. Ya, soalnya kan maaf, jadi orang kadang teracuni, salah kaprah dengan istilah yang saya dengan jaringan. Orang sudah pada hobi dulu. Padahal istilahnya konkret saya kenal udah lama, akhirnya
jenengan dalam artian benar-benar dari nol dan sebab melangkah perangkat jatuh bangun dan sebagainya, dan ini menelan hasil dan nyata. Kadang orang sudah underestimate itu dan itu, karena memang itu harus merubah image atau persepsi seorang. Gimana Mas Aris? Ya, jadi begini, memang pengalaman panjang saya di dunia usaha selama ini ya jatuh bangun lah ya. Saya terutama 2 kali saya mengalami jatuh di dalam bisnis, itu 2 kali yang saya rasakan, yaitu di tahun 99, 98 itu kan ada Krismon ya, dan waktu itu masih ada ibaratnya tabungan, masih bisa bertahan hidup sampai 99, tahun 99. Tapi di tahun 99 itu sudah mulai cadangan devisa saya menipis, sehingga saya harus mencoba mulai melakukan sebuah usaha, karena saya berharap waktu itu Mas Ari, bisnis saya itu kan sangat terkait dengan dunia pariwisata. Jadi tahun 93 sampai 98 itu bisnis saya sangat terkait dengan dunia pariwisata, karena market saya itu orang-orang Jepang, orang-orang Taiwan. Nah, kita tahu setelah kerusuhan itu tidak ada orang Jepang, orang Taiwan ke Indonesia, maka langsung berhenti, penghasilan itu bukan berkurang tapi berhenti. Nah, alhamdulillah waktu itu masih tabungan masih ada, sehingga setahun pun tanpa bekerja masih dengan gaya yang sama masih bisa bertahan. Tapi di akhir 99 ya saya baru berpikir mencoba mulai bisnis, dan ternyata beberapa kali gagal. Bisnis mebel, bisnis handicraft hanya gagal, dan disitulah tabungan saya habis. Maka 2001 saya memulai bisnis, punya toko handphone. Nah, alhamdulillah berkembang akhirnya jadi distributor, dan lumayan besar. Nah, cuma memang dalam perkembangannya saya mulai berpikir saat itu dengan penghasilan yang lumayan besar, tetapi waktu saya habis. Jadi karyawan saya belum datang, saya itu udah mulai mikir menyiapkan barang-barang apa yang harus saya siapkan, mana produk yang jenis-jenis handphone apa yang habis saya harus order. Kemudian ketika karyawan sudah pulang, saya masih ngecek bahwa ini stoknya masih benar apa enggak, ada yang kurang atau enggak. Karena kalau handphone itu hilang satu aja, mungkin keuntungan 2 hari, 3 hari bisa jadi sudah enggak ada gitu kan. Maka cek tiap hari. Bayangin, pagi sebelum karyawan datang saya udah ngecek, pulang setelah karyawan pulang pun saya masih kerja lagi. Nah, itu bisa dihitung. Nah, waktu itu saya memang sempat terlintas dalam pikiran saya waktu itu bahwa ini kok saya bekerja ya, atau saya berbisnis itu, tapi saya seolah-olah saya membuat penjara untuk diri saya sendiri. Memang hasilnya lumayan ya, tetapi kok kayak jadi membuat penjara untuk dirinya sendiri. Nah, apalagi yang waktu itu namanya pengen umroh, membayangkan 9 hari pulang pergi, toko nggak keurus 9 hari, gimana selama ini yang order saya, yang ngecek saya, kalau ditinggal siapa yang mau order. Akhirnya saya merasa, waduh, saya harus coba memulai bisnis yang lain yang memungkinkan saya punya waktu yang lebih. Nah, akhirnya waktu itu saya jadi kontraktor, sempat jadi kontraktor. Nah, di kontraktor juga ya kita ngalami masa di mana masa gempa Jogja itu 2006 ya, 2006. Nah, pada saat itu saya juga sedang garap satu proyek yang lumayan besar. Bayangan saya keuntungannya besar, tetapi ternyata pekerjaan itu udah 80% sudah mau selesai, gempa. Akhirnya rontok lagi, yang dulu katanya ada ekskalasi, ada penggantian itu, ternyata nggak ada. Nah, bisa dibayangkan bayangan keuntungannya musnah, bahkan saya nombok sampai ratusan juta waktu itu. Nah, kemudian mencoba akhirnya dan itu sebenarnya efek dari itu tuh cukup berpanjangan sih, yang berakibat di tahun 2009 ya, tahun 2009, karena itu akhirnya utang nambah, kemudian di tahun 2009 akhirnya saya nggak ngalami masa di mana antara penghasilan saya dengan kewajiban saya sangat tidak imbang ya, kewajibannya besar, penghasilannya minim ya. Akhirnya tahun 2009 benar-benar saya masa-masa paling sulit dan mencoba bertahan dengan berbagai cara. Tapi akhirnya 2011 ya saya harus merelakan semuanya. Rumah harus saya jual, mobil nggak punya, ngontrak, tinggal motor. Nah, itu saya alami 2011. Tapi alhamdulillah itu sebuah pelajaran. Dari situlah saya mulai bahwa ternyata kalau kita hidup itu atau berbisnis itu dengan mengandalkan uang, maka sebenarnya apa yang kita miliki ini nggak aman ya. Jadi waktu itu seolah-olah sudah punya rumah, sudah punya mobil dan sebagainya, tapi ketika bisnisnya goncang, akhirnya apa yang kita miliki ini juga akhirnya harus kita lepas juga untuk menutup dari
kekurangan itu. Nah, dari situ saya timbul pemikiran bahwa bagaimana saya harus berusaha tanpa saya berhutang. Ya, nah, kemudian saya jalankan menjadi maklar, dari broker tanah, broker rumah gitu. Akhirnya sampai suatu ketika saya bisa punya tanah sendiri, sempat saya bangun, saya jual dan sebagainya. Nah, cuma di balik itu semua sebenarnya dari dulu saya sering ada kegelisahan. Kegelisahan saya apa? Kegelisahan saya itu begini, selama ini semua bisnis yang saya jalani itu hanya mengandalkan diri saya. Artinya kalau saya tidak ada, misal atau saya sakit, bisa jadi bisnis saya berhenti. Hampir semua bisnisnya seperti itu, maka ada kegelisahan. Ya kalau pegawai mungkin masih ada pensiun, saya ini bukan pegawai, bukan pegawai negeri, nggak ada pensiun, maka saya mulai ada kegelisahan memang. Jadi saya harus memulai bisnis yang kira-kira kalau saya bayangkan seandainya suatu ketika saya nggak bisa bekerja, nggak tahu mungkin karena sakit, nggak tahu mungkin karena udah meninggal, tapi bisnis masih bisa berjalan. Itu yang saya pikir sebenarnya, sebelum berkali itu saya pikir. Nah memang saya kemudian menemukan satu pemahaman, satu pencerahan di mana ada sebuah bisnis yang dulunya saya sangat antipati. Dulu saya masih ingat ada seorang teman saya waktu itu menawarkan bisnis ya, bisnis jaringan MLM, dan saya usir. Dalam artian saya bilang begini, kalau kamu kesini urusannya mau mempromosikan produk yang itu, kamu nggak usah kesini saja. Kalau mau kesini ngomong yang lain-lain. Itu saya masih ingat kata-kata itu. Saya usir. Kenapa? Waktu itu dia menawarkan satu bisnis dengan potensi yang besar, tapi dia datang naik motor, gitu kan? Sementara saya sudah punya mobil, punya rumah kan, gitu ya. Nah ini omong kosong. Ya. Nah, bukan maksud kita kan ya. Iya, ini faktanya fakta, seperti ya, itu. Karena pemikiran seperti saya, ini banyak sekali juga orang-orang lain punya pemikiran yang sama, gitu, ya. Melihat dengan sudut pandang yang sama. Itu bisnis khayalan, bisnis macam-macam. Karena waktu itu saya berpikir seperti itu. Cuma kemudian saya dihadapkan pada satu fakta yang mana itu membuka wacana saya, membuka paradigma saya. Jadi teman yang selama ini ya sahabat sih sebenarnya, teman saya sering datang nawarin itu terus, saya sampai bosen saya untuk ditawarin itu. Tapi dia sering datang itu nawarin produk untuk saya beli. Tidak nawarin bisnisnya, tapi untuk nawarin produknya untuk saya beli ya. Waktu itu niat sebagai teman ya saya beli produknya. Nah, hingga suatu ketika teman ini minta tolong sama saya. Minta tolong untuk mengantarkan saya karena dia sedang punya urusan gitu ya. Dan kebetulan saya ada mobil, ya sudah saya antar dia ke tempat temannya di mana dia ada urusan. Nah, singkat cerita ketemu dan selesai, pas kita pulang diajak lagi mampir. Nah, ketika saya mampir ke tempat teman dia yang kedua itu, saya kaget. Pada saat saya sampai, saya datang, kemudian saya ketemu orang itu. Antara percaya dan tidak. Artinya orang yang ternyata ditemui itu seperti teman saya dulu. Kalau ini dia teman saya, kok kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena dia waktu itu yang saya tahu beritanya ketika saya masih jadi distributor handphone, dia tuh bangkrut, utangnya banyak sampai tokonya sudah tutup, ya semuanya udah masalah lah begitu ya, utangnya banyak. Kok ini ketemu rumahnya bagus, mobilnya bagus, orangnya kelihatan bersih gitu ya. Seperti nggak percaya. Dan ternyata ketika saya baru sadar bahwa dia benar-benar teman saya ketika apa? Ketika dia langsung menyapa saya. Belum dikenal udah tahu. Wah, saya baru yakin, oh dia teman saya. Akhirnya kita ngobrol. Nah ternyata dia ketika dia bangkrut, dia sudah nggak punya modal apa-apa, sudah habis-habisan semuanya. Bahkan ketika dia buka kaki lima ikan bakar pun juga bermasalah, artinya untuk keperluan biaya anaknya yang sakit pun akhirnya modalnya habis, udah nggak punya modal lagi. Nah satu-satunya waktu itu yang dia bisa masih mungkin jalankan apa? Hanya menjalankan bisnis MLM. Karena modalnya kecil. Bisnis-bisnis yang lain, yang konvensional yang lain dia udah nggak punya modal. Maka ketika dia jalankan bisnis itu dan dalam waktu 3 tahun perubahannya begitu luar biasa.
rumah udah bagus, mobil, dan dia merasakan bahwa ini ternyata bisnis yang luar biasa. Selama ini orang sudah mengeluarkan modal yang besar, masih harus berpikir keras, bekerja keras bertahun-tahun, sementara hasilnya juga belum tentu. Resikonya besar, ya kan, mungkin harapannya hasilnya besar tapi resikonya juga besar, modalnya juga besar. Nah, dia katakan di bisnis ini modalnya kecil, tetapi kita kalau masalah bekerja keras, mau modal berapapun tetap harus bekerja keras. Nah, dan dia bekerja keras, tapi apa yang terjadi? Hanya dalam waktu 3 tahun perubahannya begitu banyak, dan ternyata setelah itu kerjanya tidak keras lagi, kerjanya tambah santai. Jadi semakin besar bukan semakin berat kerjanya, tapi semakin santai. Sangat berbeda dengan konvensional. Seperti saya dulu di toko handphone, saya sampai punya 7 cabang, pikirannya tambah pusing, ngeceknya sampai waduh, gitu kan. Nah, itu sangat berbeda. Akhirnya mulai mindset saya terbuka. Oh, ternyata ini bisnis ini memang benar-benar bisnis yang benar, karena kehidupan dia sudah seperti sangat berbeda dengan saya yang masih harus mikir terus. Dia udah hanya dalam waktu itu udah berubah. Nah, disitulah mulai saya terbuka paradigma saya, dan waktu itu saya coba ikut-ikutan jalankan bisnis yang dia jalankan juga. Ya, tapi waktu itu mungkin saya tidak sehebat dia di dalam perjuangannya. Dan saya merasakan setelah saya evaluasi sekian bulan saya jalankan, saya evaluasi kayaknya ini saya nggak sanggup. Maka waktu itu saya berhenti. Sempat terjadi itu? Iya. Saya sudah jalankan, saya coba jalankan, tetapi ya kalau jenjang karirnya saya cepat, tetapi income-nya yang nggak cepet gitu ya. Pendapatan saya masih nggak cukup untuk keperluan saya. Akhirnya ya udah, saya putuskan saya berhenti, dan saya kemudian jalankan lagi bisnis biasa, bisnis konvensional biasa jalankan. Sambil terus saya mencari saya tertarik, sudah mulai mindset saya dengan bisnis MLM itu saya udah terbuka. Tetapi saya masih mencari yang pas, yang seperti apa. Sehingga dalam perjalanan saya ketemu satu bisnis yang ternyata saya membandingkan dari pengalaman saya sebelumnya. Saya mempelajari bagaimana sistemnya, marketing plan-nya, kemudian ketemu satu bisnis yang hampir sama, tapi saya bandingkan marketing plan-nya, karena potensi rezeki itu ada di marketing plan. Kemudian apakah kita harus bekerja keras seperti apa, itu juga tergantung dari marketing plan-nya. Ya, ibarat orang bekerja itu sama-sama S1 tapi bekerja sama statusnya bekerja, tapi bekerja di perusahaan A dan bekerja di perusahaan B, bisa jadi gajinya beda. Pekerjaan yang dikerjakan pun bisa jadi berbeda, sama-sama statusnya karyawan. Sama di bisnis network, di bisnis MLM itu boleh sama-sama sebutannya MLM, tetapi antara perusahaan A dengan perusahaan B ini berbeda. Mulai dari produknya berbeda, sistemnya berbeda, dan istilahnya potensi rezekinya juga berbeda. Nah, bulan Februari 2018 kemarin saya dikenalkan bisnis network Februari oleh 2018. belum. Jadi saya dikenalkan melalui seorang anak SMA. Waktu itu masih SMA, sekarang udah kuliah. Anak SMA itu. Nah, tetapi kalau waktu itu saya dijelaskan sebenarnya nggak begitu paham, ya. Cuma saya ini karena latar belakang pengusaha dan bergabung di beberapa organisasi, organisasi pengusaha seperti HIPMI, seperti Kadin, yang mana dulu zaman LPK masih marak, ya. LPK waktu itu masih marak. Saya kan sering diminta ngisi di beberapa LPK tentang kewirausahaan. Nah, makanya dulu memotivasi orang untuk menjadi pengusaha. Nah, ketika saya ditawarkan bisnis ini oleh seorang anak SMA, yang terpikir bukan tertarik dengan produk bisnisnya awalnya, tetapi saya pengen memberikan motivasi kepada anak SMA itu supaya dia tumbuh jiwa kewirausahaannya. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya saya ikut seperti yang dia tawarkan supaya dia seneng. Kan kalau orang menawarkan kemudian diambil itu kan seneng. Nah, udah saya ambil aja. Nah, tetapi ternyata bagi saya itu skenario Allah luar biasa. Karena kalau mungkin yang menawarkan bukan anak SMA, belum tentu juga saya ambil keputusan. Tapi karena anak SMA, saya malah nggak pakai mikir, oke, saya ambil keputusan.
Tapi saya dapat produk, saya dapat Flickchart, dan disitulah kemudian saya pelajari. Dan dahsyat ketika sudah saya pelajari, ternyata marketing plan-nya begitu bagus. Karena waktu itu ketika dijelaskan anak SMA itu saya nggak paham. Tapi begitu saya pelajari sendiri ternyata saya lebih paham. Dan ternyata betul ketika saya jalankan. Nah kalau dihitung sekarang kan ya 2 tahun 2 bulan ya saya jalankan, ya luar biasa memang. Itu mengalahkan dari semua bisnis yang pernah saya jalani. Ya. Saya itu pernah mengalami satu bisnis di mana penghasilan saya waktu itu kalau dirupiahkan ya, kalau 93 sampai 96 ya, 98 itu penghasilan saya rata-rata, kalau di rata-rata sehari bisa mencapai ya 1 jutaan rupiah. Bukan 93 sih, kalau mencapai situ ya 95 sampai 98 itu rata-rata sehari 1 juta. Bayangin di tahun seperti itu, padahal saya gaji karyawan cuma 75.000. Iya, UMR 100.000 waktu itu. Iya. Enggak, saya masih gaji 75.000, ada yang tinggi 125.000, udah itu. Bayangin, dolar masih 2.500-an. Ya. Wah, itu sudah luar biasa, cuma saya terhenti ketika 98. Nah, artinya apa? Selama ini saya menjalankan bisnis, modalnya besar, ratusan bahkan miliaran yang dijalanin. Tapi hasilnya paling puluhan juta. Gitu ya. Berbeda dengan di bisnis ini. Saya baru ketemu satu bisnis ini, dan ini saya merasakan bahwa ini miracle benar. Ketemu bisnis yang modalnya hanya puluhan juta, saya jalankan serius, hanya dalam waktu 2 tahun itu sudah menghasilkan miliaran. Ya. Jadi bahwa bekerja keras, semua bekerja keras, bahkan di konvensional yang modalnya miliaran sampai utang bank pun masih bekerja keras kalau masalah kerja keras. Tetapi potensi rezekinya di sini yang luar biasa. Kalau modalnya kecil kan berarti risikonya kecil, ya kan? Berarti kita nggak punya risiko, nggak perlu utang bank juga kan gitu ya. Tapi potensinya besar nih. Itu. Oke, sekarang dalam mungkin kasih close statement Mas Haris. Sekarang kita ikut prihatin dengan banyak PHK di mana-mana. Sekarang sudah tercatat banyak angka pengangguran, kemiskinan dan rentan kemiskinan. Jadi ini baru data, nah, makanya untuk ini mungkin dengan close statementnya apa ya tip atau saran Mas Haris buat memberikan semangat, atau katakanlah kita harus optimis tetap walaupun kita belum tahu pasti Corona ini sampai kapan, memberikan suatu pencerahan. Ya. Yang insya Allah saya sendiri saya menyaksikan langsung apa yang telah dilakukan Mas Haris, dengan kita semakin akan pundi-pundi rezeki itu kan akan kita lebih untuk lebih barokah kita dengan sedekah. Saya tahu persis dengan Mas Haji Ahdan dari sini setiap tahun dia umroh. Terakhir kemarin dengan Ustadz Maulana. Saya giri kalau tentang amal saya giri, kalau terlalu ya. Nah itu gimana? Close statement terakhir gimana Mas Haris itu sekarang untuk warga masyarakat kita ya sekarang katakanlah sudah smackdown, sudah katakanlah semaput, itu ini memberikan suatu pencerahan apa yang harus nanti Mas Haris kasih cerahkan, mungkin nanti bisa langsung Japri atau nanti di dalam ini kasih kontak personnya. Mas Haris ini berdomisili di Jalan Magelang belok ke kiri, daerah mana Mas ini ya? Jambon Resto. Rumah ini alhamdulillah rumah cukup megah, hasil dari itu barokah. Sering ada suatu majelis kajian sering di sini. Saya tahu persis, monggo Mas Haris biar kita imbang dunia akhiratnya, kita imbang, kita tidak boleh mikir dunia itu seolah-olah kita hidup selamanya, mikir akhirat seolah-olah kita mati besok pagi. Monggo Mas Haris. Mas Hari, jadi sebenarnya dalam kondisi apapun seperti awal Mas Hari memulai bahwa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri yusran. Artinya di balik kesulitan atau bersama dengan kesulitan selalu ada kemudahan. Amin. Ya, cuma yang penting kita ini nggak pernah menyerah, nggak pernah putus asa, nggak pernah kemudian kehilangan harapan. Karena selalu ada solusi dari setiap kesulitan-kesulitan. Allah turunkan penyakit pun pasti ada obatnya, rasanya kan begitu. Ya, jadi kondisi seperti ini nggak perlu membuat kita down, nggak perlu membuat ini, tapi harusnya membuat kita kemudian kreatif. Seperti saya juga di dalam bisnis pernah mengalami 2 kali yang bagi saya itu berat, itu ya kebangkrutan itu, tapi saya tidak pernah mengeluh karena di balik itu ternyata ada sebuah pelajaran yang luar biasa. Dan
bahasan saya sih kepada teman-teman yang saat ini mungkin merasa bahwa kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ya bersyukur sebenarnya kita hidup di dunia sekarang ini. Kenapa? Karena sekarang ini dunia ini bukan hanya dunia nyata saja, tapi ada dunia maya gitu ya. Artinya ketemu itu tidak harus secara fisik, tapi ketemu secara virtual juga bisa. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan video call, mau dengan kita komunikasi dengan WA, dengan macam-macam lah sosial media yang ada. Artinya itu sebenarnya menjanjikan sebuah peluang usaha. Tinggal apakah kita akan manfaatkan itu atau tidak, atau manfaatkan itu hanya sekedar untuk hura-hura atau senang-senang yang tidak bermanfaat, atau kita mau manfaatkan itu untuk sesuatu yang menghasilkan. Nah, saya pun demikian juga ketika mengalami masa seperti ini, yang tadinya saya bikin seminar seperti tadi saya ceritakan, maka saya ubah sekarang seminarnya bukan seminar ketemu langsung, tapi seminar-seminar melalui sosial media. Nah, mudah-mudahan ini juga ketika teman-teman melihat video ini juga insya Allah ini menjadi pencerahan, dan mudah-mudahan kalau memang tertarik seperti apa yang saya lakukan, bisa saja nanti kita bermitra. Dan bagaimana cara menjalankan di era seperti ini, tetap ada solusinya. Yang penting ya, di balik kesulitan ada kemudahan, tetapi bukan hanya kita meyakini itu saja. Karena solusinya, bagaimana solusinya ada di ayat selanjutnya. Fa idza faragta fansab. Ya, maka selesai urusan yang satu, kerjakan urusan yang lain. Artinya kita tidak boleh malas dan kita harus terus action apapun kondisinya. Itu Mas Ari. Ya. Terima kasih sekali Mas Haris atas waktunya. Itu banyak ilmu yang saya dapat. Benar, kita harus ikhtiar, terus tawakal. Di dalam kehidupan ada ujian, cobaan, karena Allah itu sayang dengan kita diuji dengan itu, karena kita beriman untuk menaik derajat untuk kita. Terima kasih Mas Haris atas waktunya. Nun wa khali wa surun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semangat. warahmatullahi wabarakatuh.